Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Jalicia, aku dari kelas 4G dengan NVM 2042189. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang standar proses dan standar penilaian. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu ada pendahuluan, 8 standar nasional pendidikan. Poin utama, 1. Standar proses dan standar penilaian adalah bagian integral dari standar nasional pendidikan (SNP). Yang kedua, keduanya berfungsi sebagai kompas dalam transportasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, fokus utama mencapai standar kompetensi lulusan SKL. Baiklah, kita masuk ke slide kedua. Memahami standar proses, yaitu pertama ada definisi, kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tujuan. Yang kedua ada 3 pilar utama. Yang pertama, perencanaan menyiapkan dokumentasi RVV atau modul ajar yang adaptif. Yang kedua, pelaksanaan menciptakan suasana belajar yang interaktif dan berpusat pada siswa, studying atau center. Yang ketiga, pelaksanaan siklus pemantauan untuk perbaikan berkelanjutan. Baiklah, kita masuk ke slide ketiga. Prinsip pembelajaran modern, transportasi belajar. 1. Berbasis inquiry, dari diberitahu menjadi mencari tahu. Yang kedua, berbasis kompetensi, fokus pada kemampuan bukan sekedar hafalan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, mengintegrasikan media digital dalam proses KBM. Oke, kita masuk ke slide kelima, memahami standar penilaian. Yang pertama, definisi, kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar. 2. Fungsi penilaian, asesmen formatif, memperbaiki proses pembelajaran, asesmen for learning. Yang terakhir, asesmen sumatif, memastikan pencapaian kompetensi di akhir materi, assessment of learning. Dan yang slide ke-6, karakteristik penilaian efektif. 1. Objektif, berdasarkan kriteria yang jelas rubrik. 2. Transparan, prosedur penilaian diketahui oleh siswa dan orang tua. Yang ketiga, berkeadilan, tidak membedakan latar belakang sosial, budaya, dan gender. Yang terakhir yaitu valid, mengukur apa yang harusnya diukur. Di sini ada karakteristik penilaian yang efektif, fitur, standar proses, dan standar penilaian. Waktu standar proses berlangsung selama KBM, waktu standar penilaian sebelum, sesama, dan sesudah KBM. Dan yang kedua yaitu ada aksi utama, standar proses, interaksi, dan strategi guru. Aksi utama, standar penilaian, pengumpulan dan analisis data siswa. Dan yang terakhir yaitu tujuan standar proses, efisiensi, dan kualitas belajar. Tujuan standar penilaian, akuntabilitas, dan umpan balik. Baiklah, kita masuk ke slide referensi dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, fleksibilitas. Standar proses memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi sesuai karakteristik siswa. Dan yang kedua, diferensiasi. Penilaian membantu guru memetakan kemampuan siswa agar bisa mengajar di level yang tepat. Teaching at the right level. Baiklah, di sini pun ada kesimpulan. Yang pertama, proses berkualitas akan memudahkan penilaian yang akurat. Yang kedua, penilaian yang akurat menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki proses selanjutnya. Yang ketiga, yaitu tujuan akhir, mewujudkan ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kemajuan peserta didik. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.